Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengertian tentang hal yang spesial adalah sesuatu hal yang melebihi dari apa yang seharusnya. Apakah ada hal yang saudara pikirkan dan sebenarnya itu yang saudara sedang kerjakan saat ini, perihal tentang keberadaan saudara dihubungkan dengan Allah dalam relasi saudara setiap saat? Adakah hal yang benar-benar istimewa di dalam diri saudara akan pengenalan Allah? Sebab kita memahami satu hal, seperti yang dikatakan dalam nats ini, bahwasanya pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakar. Ada hal yang lebih tinggi dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Jika kita boleh menjadi orang yang terpandang karena kita adalah orang yang pintar, selalu berprestasi, tetapi adakah sesuatu hal yang melebihi dari itu, yang akan membuat saudara begitu bersyukur karena telah mendapatkannya? Jawabannya adalah pengenalan akan Allah. Lihatlah bagaimana Allah menyatakan ini kepada bangsa Israel. Sebab Allah berkata kepada mereka, apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Dari situ kita langsung menyadari satu hal, itulah kita, bahwa kita sering sekali lebih cepat melupakan Allah. Kasih kita kepada Allah itu sebenarnya lebih sering bagaikan kabut pada waktu pagi. Hanya sebentar saja waktunya. Ada suasana di dalam diri kita betapa sejuk sekali, karena kita telah bisa bersama-sama dalam saudara-saudara seiman beribadah. Tetapi apakah kita akan terus merasakan kesejukan itu? Kita menghadapi realita yang pahit dalam hidup ini, sehingga itu sudah menjadi cermin atas diri kita. Dan hal ini telah mengajarkan kepada kita suatu hal, bahwa kasih setia Allah tidak ada yang dapat menandinginya. Sehingga kita harus memikirkan bahwa memang aku ini bukanlah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Allah segenap hatiku, jika bukan karena anugerah Allah. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak juga kita dalam doa kita berkata, Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami yang tidak kami sengaja, maupun dosa kami yang kami sengaja. Bukankah itu adalah suatu hal yang membingungkan? Kita tahu itu adalah keberdosaan, tetapi kita tetap juga melakukannya, dan kemudian meminta ampun kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sukai dari kehidupan kita? Tentu Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Kasih setia dan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Seolah-olah ada orang yang menganggap bahwa jika aku sudah memberikan korban sembelihan kepada Allah, selesai sudah. Kalau aku sudah memberikan kepada Allah korban-korban bakaran, selesai sudah. Padahal dua hal ini sangat Tuhan inginkan dari saudara. Menyukai kasih setia dan menyukai pengenalan akan Dia. Apa itu kasih setia? Hanya di dalam Kristuslah kita memahami dan mengerti itu. Betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih setia Allah itu tidak dapat diukur. Bagaimana Allah menyatakan anugerahnya kepada kita di dalam Yesus Kristus,
Itulah tanda kesetiaan Allah yang sungguh-sungguh, dan kesetiaan itu adalah kebenaran. Kita harus mengerti itu, bahwa kesetiaan yang sesungguhnya adalah kasih yang benar dan pengenalan yang benar. Dan saudaraku, marilah kita mengerti ini, sehingga kita tidak menjadi terus berbalik-balik di dalam hidup ini. Jika saudara belakangan ini menyadari bahwa saudara jauh dari Tuhan, maka inilah waktunya untuk kembali kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dan izinkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus mengasihi-Mu sungguh-sungguh dalam kesetiaan yang benar, dan pengenalan akan Engkau sungguh-sungguh kami hidupi dalam keseharian kami, sehingga itu adalah hal yang terpenting bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.